Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Sistem Informasi 2022C. Pada video kali ini, kami akan membuat video mengenai hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu konsep pemodelan sistem dari aplikasi Healthy Life. Di kelompok kami ada Raicha Naswa Ramadina, ada Muhammad Rais Asidiki, ada Aulina Naharul Kristanti, ada Ego Widiarto, dan ada Afika Tria Cahyaningrum. Agenda yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada teori diagram alur data atau DFD, ada teori diagram konteks, ada diagram dari alur data atau flow data, ada diagram konteks. Teori diagram data flow. Diagram alur data atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alur data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembati antara pengguna dengan sistem. Fungsinya yaitu secara fundamental terdapat 3 fungsi dari pembuatan diagram alur data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing fungsi ini. Yang pertama, menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Yang ketiga, perancangan mode. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Berikutnya ada aturan. Aturan dari DFD. Aturan DFD yaitu ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD. Yang pertama, input dan output. Setiap DFD setidaknya harus memiliki satu input dan satu output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Yang kedua, hubungan data store. Aturan DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Yang ketiga, ada data store harus diproses. Setiap data yang tersimpan di data store harus mempunyai sebuah proses yang menjadikannya sebuah output. Yang keempat ada posisi proses, yaitu setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di data store. Next. Berikutnya ada jenis-jenis DFD. Data flow diagram terbagi menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Yang kedua, diagram level 1. DFD level 1 mempunyai lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, ada diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkatan lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level tersebut. Next.
Selanjutnya ada simbol dalam DFD. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat. Di antaranya, satu, data store. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Yang kedua, data flow. Data flow merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem lain. Yang tiga, ada external entity. External entity disebut dengan terminator, merupakan pihak di luar sistem, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Yang keempat, ada proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Next. Diagram konteks. Diagram konteks adalah bagian dari metodologi analisis sistem yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan lingkungannya. Berikut beberapa poin penting dalam diagram konteks. Yang pertama, elemen-elemen utama. Diagram konteks terdiri dari 3 elemen utama, sistem, entitas eksternal, dan aliran data. Sistem yang sedang dianalisis ditempatkan di tengah diagram, sementara entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem ditempatkan di sekitarnya. Aliran data atau informasi antara sistem dan entitas eksternal diwakili oleh garis-garis. Selanjutnya, batas sistem. Batas sistem adalah garis yang mengelilingi sistem dan memisahkan dari lingkungan eksternal. Ini menunjukkan apa yang termaksud dalam sistem dan apa yang tidak. Next. Selanjutnya ada entitas eksternal. Adalah entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Ini bisa berupa pengguna manusia, sistem lain, atau entitas lainnya yang memasok data ke sistem atau menerima data dari sistem. Yang selanjutnya ada aliran data. Aliran data menggambarkan bagaimana data atau informasi mengalir antara sistem dan entitas eksternal. Ini mengindikasikan jenis data yang dikirim atau diterima oleh sistem. Yang selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama dari diagram konteks adalah untuk memberikan gambaran tingkat tinggi tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Ini membantu dalam pemahaman awal tentang sistem tanpa perlu terlalu mendalam pada detail internal. Yang selanjutnya ada dasar analisis lanjutan. Diagram konteks adalah langkah awal dalam analisis sistem. Setelah diagram konteks selesai, analis sistem dapat memperdalam pemahaman mereka tentang sistem dengan menggunakan diagram DFD, data flow diagram, yang lebih rinci, yang akan menggambarkan aliran data internal dan proses dalam sistem. Yang berikutnya ada notasi. Notasi yang umum digunakan dalam diagram konteks termasuk kotak untuk mewakili sistem, lingkaran atau bentuk lain atau entitas eksternal, dan garis-garis yang menghubungkannya. Teori diagram konteks merupakan komponen penting dalam analisis sistem yang membantu pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana sebuah sistem berinteraksi dengan dunia di sekitarnya yang pada gilirannya membantu dalam perancangan dan perbaikan sistem yang lebih baik. Next. Diagram alur data. Berikut diagram alur data. Ketika aplikasi dibuka, sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, pengguna perlu memasukkan username dan password yang telah dibuat. Sistem akan memproses inputan pengguna ke database, lalu sistem akan menampilkan hasil validasi. Next. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman train menu. Database akan memberikan data program latihan yang ada di aplikasi dan sistem akan menampilkan program tersebut. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih program latihan yang diinginkan. Setelah memilih database, data pelatihan akan memproses program yang dipilih oleh pengguna. Sistem akan menampilkan program apa saja yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya,
sistem akan melakukan pengecekan login kepada pengguna ke database, lalu database akan memberikan keterangan data yang valid sehingga sistem menampilkan keaktifan pengguna. Ketika aktivitas harian mengirimkan request ke database untuk mengetahui apa kegiatan yang harus dilakukan oleh pengguna, database akan memproses request tersebut sehingga database dapat menampilkan data aktivitas ke sistem dan sistem dapat menampilkan aktivitas yang harus dilakukan. Ketika pengguna melakukan program yang sudah dipilih, sistem akan mengirimkan ke Google Sheet untuk menghitung jumlah langkah. Google akan memberikan data yang telah direkam selama pengguna melakukan program tersebut. Hasil perhitungan akan diberikan ke sistem dan sistem akan menampilkan hasilnya. Data perhitungan Google Sheet akan disimpan ke dalam database. Next. Selanjutnya, sistem pencarian makanan akan mengirimkan request ke database untuk memberikan data makanan. Setelah diberikan, sistem akan menampilkan rekomendasi makanan. Ketika pengguna ingin mencari menu makanan, dapat mengetikkan keyword makanan yang diinginkan. Sistem pencarian makanan akan merequest berdasarkan keyword ke database. Database akan memberikan data yang dicari dan sistem akan menampilkan hasil berdasarkan keyword. Setelah pengguna memilih makanan yang diinginkan, sistem akan mengirimkan permintaan data untuk mendapatkan resep makanan. Database akan memberikan data tersebut dan sistem menampilkan resep makanan. Next. Sistem rekomendasi berita akan mengirimkan permintaan data berita ke database, lalu database akan memberikan data berita dan sistem akan menampilkan rekomendasi berita. Pengguna juga dapat mencari berita menggunakan keyword. Permintaan tersebut akan dilanjutkan ke sistem. Sistem akan meminta data ke database berdasarkan keyword yang diketikkan pengguna. Database akan memberikan data berita yang dicari dan sistem akan menampilkan berita tersebut. Dan yang terakhir ada diagram konteks. Dari data diri pengguna yang sudah dilengkapi, kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam sistem database. Database akan mengirim data informasi dari ahli dan pengguna ke sistem, kemudian sistem dapat meneruskan. Setelah dianalisa oleh ahli akan mengirimkan informasi terkait kebutuhan gaya hidup sehat ke dalam sistem. Sistem akan meneruskan hasil tersebut kepada pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.